yang dimiliki oleh cawak-cawak dengan nomor punggung 16 yaitu Fikri. Saudara-saudara penonton, yang menjadi pemain depan yang diandalkan untuk mampu membongkar pertahanan dari Banaspati. Ada di sana sang pencetak gol, ada Tommy, siapa yang dituju? Nomor punggung 8 ada Hafiz kembali. Siapa yang dituju? Ada Fikri. Maksudnya Fikri melakukan back heel. Ada di sana Apo, masih kuasai bola. Nomor punggung 5 memasuki daerah pertahanan dari cawak-cawak. Nomor punggung 5 untuk Banaspati. Ada di sana, yaitu akhirnya menghasilkan tendangan sudut saja yang akan dilakukan oleh Ajis. Pendek saja Ajis melakukan crossing. Di awal babak yang kedua ini mampu lewat heading dan juga asis dari nomor punggung 18 ada Aziz di sana yang melakukan over langsung atau melakukan pas saja. Saudara-saudara penonton, ada Aziz mulai lebar dari Banaspati. Ada Tommy di sana. Tommy siapa yang dituju? Lebar lapangan, memanfaatkan lebar lapangan. Ada nomor 8 ada Hafiz. Kembali pemain-pemain belakang dari cawak-cawak. Maksudnya di sana ada Fikri, pemain yang memiliki skill individual yang sangat luar biasa. Fikri ada di sana Rijal, ada di sana kembali Rijal. Kurang cepat saudara-saudara penonton. Kembali cawak-cawak setelah kebobolan tampaknya mencoba melakukan inisiasi serangan. Kembali di sana ada Yosef lakukan lompat saja. Maksudnya di sana ada rekannya. Namun saudara-saudara penonton, pemain depan dari cawak-cawak yaitu Yuda tampaknya dilanggar oleh Yahya sehingga ada advantage untuk cawak-cawak. Tampaknya kembali bola akan dihadapi oleh spesialis bola-bola mati. Ada nomor punggung 13 ada Tommy yang akan mencetak gol di babak yang pertama tadi untuk cawak-cawak. Ada Tommy 1, 2, 3 pemain dari Banaspati melakukan pagar hidup. Ada 5 pemain dari Banaspati dan hampir seluruh pemain Banaspati turun memblokir juga memblokir daerah pertahanannya. Ada Tommy di sana. Nampaknya saudara-saudara penonton, maksudnya flashing dari Tommy masih jauh dari on target. Ada di sana Gunawan pada Egi Beton, ada di sana Egi Beton melakukan direct ball. Maksudnya di sana kembali berebut bola. Ada di sana back kiri nomor punggung 6 untuk ada Ucup di sana, namun kembali melahirkan lemparan ke dalam atau drop-in untuk Banaspati. Ada di sana Tommy, pemain tengah dari cawak-cawak. Kembali pemain belakang dari cawak-cawak melakukan keliling saja. Ada di sana Fikri mencoba melakukan counter attack. Fikri meliuk-liuk, apakah terlalu lama membawa bola Fikri? Nampaknya saudara-saudara penonton terlalu lama sehingga kehilangan momentum. Kembali nomor 15 ada di sana Yuda, ada di sana nomor 18 ada Ajis. Nampaknya Ajis pemain yang mirip dengan Wawan Septrianto PSIS Semarang dengan berbentuk balas namun mampu menguasai bola dengan baik. Ada di sana nomor punggung 7 ada Apo sang El Capitano untuk Banaspati. Siapakah yang akan dituju oleh Apo? Apakah dengan set piece ini akan mampu dikonversikan menjadi sebuah gol atau setidaknya peluang? Dan nampaknya Apo masih jauh dari on target. Saudara-saudara penonton, tidak jelas arah tujuan tendangan langsung dari gerakan pengangkut air Banaspati. Ada Yosef di sana. Yosef, siapa yang dituju Yosef? Masih di sana ada nomor punggung 3 untuk Banaspati yaitu Fikri. Ada Fikri di sana lewat counter
yaitu Yuda mampu kembali menceploskan gawang lewat skema serangan balik atau counter attack yang dilakukan oleh Sabang Salim, mampu kembali menggetarkan gawang Banaspati yang dijaga di sore hari ini oleh Gunawan, kembali lewat sisiran dari sebelah kanan pertahanan Banaspati, tampaknya dari Fikri, kembali Fikri lewat sprint yang dimiliki. Ada di sana ada Apo, 1-2 Apo dengan wing back kanan ada Rio, kembali di sana nomor punggung 13 ada di sana Gembel, tampaknya melahirkan tendangan sudut saja untuk Banaspati. Di sana ada Rio, siapa yang dituju oleh Rio? Ancang-ancang Rio, nampaknya nomor punggung 18 yaitu Aziz, kembali kepada Rio, siapa yang dari Rio? Kembali melahirkan tendangan sudut untuk kembali Banaspati. Bola dihadapi oleh Aziz, masih Aziz, ancang-ancang Aziz, apakah akan mampu kembali membuka peluang? Di sana ada pemain dari Banaspati, nampaknya bola terlalu jauh, parkiran sebelah lor, Cukutan Thomas, mana Mas? Ya, saudara-saudara kembali di Stadion Rongkok Tegal Gandung. Ada di sana Husein, pertahanan terakhir dari cabang Calu. Ada di sana Husein, ancang-ancang Bature Aki masih berduel kembali di sana. Ada di sana nomor punggung 3 dari Banaspati, yaitu di sana ada Didi berduel kembali di tengah. Ada Tommy di sana, maksudnya kepada Fikri. Namun saudara-saudara penonton, nampaknya Fikri dinilai oleh Bung Somat, menilai itu adalah foul, akan kaki terlalu tinggi. Ada Apok di sana, maksudnya Apok pada Aziz. Kembali pemain-pemain dari Banaspati, ada di sana nomor punggung 6 masih kuasai bola. Ada Ucup di sana, Ucup pada kembali pada Aziz, liuk-liuk Aziz memanfaatkan lebar lapangan, masih kuasai bola. Nomor punggung 5 namun dapat diganggu dengan baik oleh Yosef. Saudara-saudara penonton, masih saudara-saudara penonton melahirkan lemparan ke dalam saja. Masih di sana Ucup, masih Ucup melakukan kepada Rio. Namun saudara-saudara penonton, kembali pemain-pemain cawang cabut lewat di sana oleh Fikri, sampai dituju oleh Fikri. Namun kurang cermat, saudara-saudara penonton, kembali ada Eki ditonton untuk Banaspati. Masih kuasai bola Apok, memanfaatkan lebar lapangan pada Rio, nampaknya kurang cermat dan pergantian pemain untuk cawang cabut. Tommy nomor punggung 13 keluar, digantikan Hamdani nomor punggung 22. Kemudian pemain liga tuh mana? Kemarin saya jengok. Masih melahirkan lemparan ke dalam saja untuk Banaspati. Saudara-saudara penonton, akan dilakukan oleh Rio. Maksudnya di sana ada Budi Edo yang mencoba untuk melakukan overlapping. Ada Apo, masih kuasai bola. 1-2 coba kembali peragakan. Ada Budi Edo, masih Budi Edo. Nampaknya Budi Edo dilihat oleh Awi 2, yaitu Bung Imam S. Arifin. Itu bentuk pelanggaran. Saudara-saudara penonton, kembali di sana pemain belakang dari cabang jauh coba untuk menilai permainan dengan gaya time. Masih di sana dari cabang jauh heading kembali. Di sana ada Yahya, ada Aziz di sana kurang cermat, ada nomor punggung 10, ada di sana Febrian, Asif Febrian berduel dengan nomor punggung 13, Asif mengejar bola. Ada di sana Gembel, Asif Gembel mencoba menyisir pertahanan sebelah kiri dari cabang cabut. 1-2 ada Rio di sana, Rio lakukan bola. Nampaknya di sana Husein masih dengan sempurna memetik bola. Ada di sana nomor punggung 18, maksudnya Yuda. Balik lagi bergulir di tengah. Ada Fikri, 1-2 coba di luar Fikri.
sehingga pemain digocek oleh Fikri. Saudara-saudara penonton, pemain nomor punggung 10 Fikri mampu mengacak-acak dengan baik. Ada di sana nomor punggung 22 untuk cabang-cabang ada Hamdani yang baru masuk kurang cermat. Kembali pemain-pemain dari Banaspati ternyata dilanggar. Maksudnya Fikri tadi melakukan coming from behind. Ada pemain yang datang dari belakang dari cabang-cabang. Ada di sana nomor punggung 3 masih melakukan bola. Masih pemain-pemain cabang-cabang berada di belakang dan akhirnya melahirkan lemparan ke dalam saja. Saudara-saudara penonton, untuk cabang-cabang akan dilakukan oleh Heri. Ancang-ancang Heri. Siapa yang akan dituju? Ada di sana Ajis, pemain playmaker, pemain tengah dari Banaspati. Masih nomor punggung 5 kuasai bola ada Budi Edo. Masih Budi Edo dan ternyata Budi Edo kembali foul. Dan ada advantage untuk Banaspati. Saudara-saudara penonton, untuk Banaspati. Masih saudara-saudara penonton dan pergantian pemain untuk Banaspati. Rio nomor punggung 2 digantikan Sigit nomor punggung 14. Rio masuk. Rio diganti oleh Sigit dan nomor punggung 18 untuk Banaspati ada Ajis di sana. Apakah Ajis akan mampu mengkonversikan dengan tendangan bebas ini, free ini? Setidaknya ada peluang untuk Banaspati. Ada Ajis masih jauh dari on target dengan kaki bagian luarnya atau kanan ball sehingga bola melambung tinggi. Saudara-saudara penonton, di atas mistar gawang yang dijaga oleh Husein. Masih saudara-saudara penonton, Husein untuk cabang-cabang. Siapa yang dituju? Lambungkan bola, berduel kembali di lini tengah. Masih ada di sana melakukan chip saja. Nampaknya terjadi kembali Nation League. Keterputusan skema penyerangan yang dilakukan oleh Banaspati. Saudara-saudara penonton, masih di sana Husein, ancang-ancang Husein. Siapa yang dituju oleh Husein? Untuk sementara skor 2-1 untuk cabang-cabang. Ada di sana ada Apok kembali. Ada di sana pemain yang baru masuk yaitu Hamdani. Ada di sana nomor punggung 12 ada Rizal kepada Fikri. 1, 2, coba dilewati. Si Soloran dengan teknik individual Fikri nomor punggung 12 melakukan syuting langsung yaitu Rizal. Untuk cabang-cabang masih jauh dari on target. Sebuah soloran dari Fikri Golgeter yang dimiliki oleh cabang-cabang yang memiliki skill individual yang cukup baik. Masih saudara-saudara penonton, kembali berduel bola panjang diperagakan oleh dua tim. Dan saudara-saudara penonton, nomor punggung 18 yaitu di sana ada Ajis. Siapa yang dituju? Nampaknya kembali terjadi Nation League antara pemain-pemain Banaspati sehingga terjadi keterputusan skema permainan. Kembali ada advantage untuk cabang-cabang yaitu di sana ada Husein ancang-ancang. Siapa yang dituju oleh Husein untuk cabang-cabang. Ini kembali ada Ajis di sana memanfaatkan lebar lapangan. Ada di sana Ucup, namun dinilai itu play on. Ada di sana Febrian, ada di sana nomor punggung 10 ada Febrian. Kurang cepat Febrian, terlalu lama untuk melakukan sprint sehingga dapat dibaca oleh pemain-pemain belakang dari Banaspati. Asik kuasai bola, ada Sigit di sana, pemain yang baru masuk ada Hamdani. Dan ternyata Febrian, saudara-saudara penonton, nomor punggung 10 dari cabang-cabang dilanggar oleh nomor punggung 6 yaitu Ucup yang sering membantu serangan
lewat overlapping dan juga transisi untuk Banaspati. Di sana bola dihadapi oleh nomor punggung 4 untuk cawan-cawan, yaitu Yosef. Apakah Yosef akan melakukan shooting langsung atau Yosef akan melakukan set piece atau assist? Saudara-saudara penonton, ternyata lebih memilih untuk melakukan assist. Ada di sana kasih saudara-saudara penonton kembali dibuat anak-anak tadi pertahanan dari Banaspati lewat aksi-aksi individual yang dilakukan oleh Fikri. Di sore hari ini pemain yang memiliki penetrasi dan juga determinasi yang cukup tinggi, yaitu Fikri. Saudara-saudara penonton, melahirkan para negara untuk cawa-cawa kita orang yang masih saudara-saudara penonton di sana dan nampaknya juga di sana kiper Gunawan untuk Banaspati. Masih di sana ada Egi Beton, siapa yang dituju? Ada pemain pengganti, ada Sigit di sana. Sigit membelah pertahanan, maksudnya pertahanan dari cawa-cawa. Akhirnya pemain belakang dari cawa-cawa melakukan satu bersih saja atau keliling saja. Masih di sana nomor punggung 13, masih kuasai bola. Ada Bebel di sana dan kembali saudara-saudara penonton advantage untuk cawa-cawa sehingga melahirkan tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Hussein. Siapa yang dituju oleh Hussein? Ada di sana Habibi lebih memilih untuk melakukan direct ball kepada Fikri di sana. Fikri, siapa yang dituju? Ada nomor punggung 18 untuk cawa-cawa. Ada Yuda kembali di sana. Nampaknya Bung Soman ada salah satu pemain dari cawa-cawa dinilai oleh Bung Soman melakukan foul atau melakukan pelanggaran. Ada di sana saudara-saudara penonton, kembali pemain belakang yaitu di sana ada yang Habibi lebih memilih untuk melakukan satu bersih saja. Pemain-pemain dari Banaspati babak yang kedua ini terus mencoba untuk mempressure pemain dari atau pertahanan dari cawa-cawa. Cawa-cawa sesekali melakukan counter attack lewat transisi, yaitu lewat nomor punggung 10 yang diharapkan akan mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Banaspati, yaitu Fikri. Masih di sana pemain-pemain dan saudara-saudara penonton, pemain tengah dari cawa-cawa, yaitu di sana Rijal dinilai dilanggar oleh pemain Banaspati, yaitu nomor punggung 18. Di sana ada Ajis yang melakukan pelanggaran, ancang-ancang wingback kiri dari cawa-cawa. Siapa yang dituju? Ada di sana nomor 10. Saudara-saudara penonton, ada di sana masih ada advantage atau keuntungan untuk Banaspati dihadapi oleh Yahya. Siapa yang dituju? Direct ball. Nampaknya masih di sana pemain-pemain dari Banaspati nampaknya kurang cermat untuk melewati Habibi yang saat ini masih fokus untuk kemudahan pertahanan dari cawa-cawa. Ada di sana nomor punggung 5 ada Budi Edo masih berebut bola bebas saja pada Egi Beton. Masih Egi Beton kembali di sana ada Apo. Masih di sana nomor punggung 15 ada Kusmin. Namun Kusmin dinilai oleh Awi 2 yaitu Imam S.R. Rifin ternyata dinilai posisi offset. Dan saudara-saudara penonton, pemain-pemain dari cawa-cawa mencoba salah cepat dengan Gunawan sang penjaga gawang dari Banaspati. Kembali ada Sigit di sana. Ada Sigit masih meliuk-liuk Sigit. Nomor punggung 13 ada di sana kuasai bola. Ada Gembel, aliran bola dari di tengah meliuk-liuk Budi Edo. Nampaknya Budi Edo dilanggar oleh Hafiz oleh pemain dari cawa-cawa
sehingga melahirkan tendangan bebas saja untuk Banaspati yang akan dilakukan oleh El Capitano, yaitu Apo. Siapa yang akan dituju oleh Apo lewat tendangan lepasnya Apo berebut bola Ajis, nampaknya kurang cermat. Kembali ada Egy Biton, masih selesai bola Apo, oper pendek pada Ajis, masih Ajis, meliuk-liuk Ajis, menari-nari Ajis, maksudnya diserang. Saudara-saudara penonton, susah dipercaya bola yang kiper tampaknya sudah out position, yaitu Hussein sudah out position. Nampaknya bola masih berada di sebelah kanan gawang kurang lebih 3 meter dari Hussein, dari cabuk-cabuk. Dan nampaknya saudara-saudara penonton, skema serangan yang tadi sudah disusun dengan baik oleh Banaspati. Ada Apok di sana berduel, ada Sigit di sana, masih selesai bola, ada di sana Fikri. Nampaknya kembali pemain yang memiliki kecepatan dengan sprintnya, yaitu Fikri yang diandalkan oleh cabang-cabang, masih kuasai bola. Dan nampaknya Bung Soman sang pengadil di lapangan menilai itu adalah foul. Ada keuntungan untuk Apok, pemain dari Banaspati. Apakah yang akan dituju oleh Apok? Kita tunggu saudara-saudara penonton. Nampaknya Apok lebih memilih untuk melakukan lepas saja daripada untuk melakukan operan-operan pendek lewat kerja serangan terupas dan yang lainnya. Banyak opsi padahal tadi saudara-saudara penonton. Kembali ada di sana Egy, ada Egy Beton untuk Banaspati, ada Egy, siapa yang 7, ada nomor punggung 13, ada di sana meliuk-liuk. Kembali Budi Edo, kembali Budi Edo, 1-2 coba dilewati. Asih di sana nomor punggung 14 untuk Banaspati, ada Sigit di sana. Nampaknya kurang cermat saudara Sigit sehingga melahirkan tendangan gawang saja untuk cabang-cabang yang di sore hari ini. Sementara unggul 1-2 untuk cabang-cabang. Ada Hussein di sana, Hussein kepada Habibi. Siapa yang dituju oleh Habibi? Memanfaatkan lebar lapangan, menilai permainan. Nomor 8 ada Hafiz. Bebas saja Hafiz kembali berduel di dalam pertahanan. Di sana pemain ada beberapa pemain yang sudah menunggu omongan dari Fikri. Saudara-saudara penonton, ada Sigit di sana. Sigit berputar sampai dituju oleh Sigit, tendangan lama ada di sana Febrian lagi dengan kecepatannya, masih saudara, masih saudara penonton. Berdasarkan tendangan sebelum saja yang akan dilakukan oleh Rizal untuk cabang-cabang. Kembali, apakah hal ini lewat tendangan sudut ini mampu dikonversikan menjadi sebuah peluang di sore hari ini? Babak yang kedua, saudara-saudara penonton, kita tunggu. Ada di sana Fikri yang menjemput bola, ada di sana. Kembali, saudara-saudara penonton, kembali. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sehingga terjadi keributan antara dua pemain. Dan sabar untuk kedua ofisial, kedua tim. Ini adalah bumbu dalam permainan. Sabar untuk kedua ofisial, saudara penonton. Untuk penonton
yang tidak berkepentingan dimohon untuk keluar lapangan karena sudah ada tantangan itu. Kita percayakan saja kepada wasit pada hal yang dan juga jangan mempengaruhi wasit, jangan mempengaruhi wasit. Kita percayakan saja ada yang mengambil di lapangan, saudara-saudara penonton, dan pertandingan tensi yang cukup tinggi kembali digerakkan di sore hari ini, saudara-saudara penonton. Apapun keputusannya, itu adalah bumbu dalam pertandingan sepak bola, saudara-saudara penonton. Itu adalah bumbu dalam pertandingan sepak bola. Jadi apapun keputusan wasit, kedewasaan dari kita, baik dari supporter, dari official, juga dituntut di sini. Kita diuji kedewasaan kita sebagai seorang supporter, sebagai seorang penonton yang baik, sebagai seorang penonton yang baik, saudara-saudara penonton. Kita tunggu di sore hari ini pertandingan dengan tempo yang cukup tinggi diperagakan oleh kedua tim. Jadi sebuah keniscayaan jika tidak terjadi adu body atau body touch di antara kedua tim di sore hari ini. Dan nampaknya saudara-saudara penonton asing ada diskusi antara Bung Sobat sebagai sang pengambil di lapangan dengan pemain-pemain, dan mohon untuk penonton kedua official, ya, untuk official dari cabang-cabang juga mohon untuk keluar lapangan kembali, ya, percayakan hal ini kepada wasit yang memimpin pertandingan, ya, kepada wasit yang memimpin pertandingan, dan kembali lapangan, saudara-saudara penonton. Asik kita kembali ke lapangan dan dimohon untuk kembali ke lapangan. Ada di sana pemain-pemain cabang-cabang 12 asik kuasai bola. Di sana ada nomor 18, ada Yuda melakukan gerakan setting. Siapa yang masuk menggantikan Heri untuk cabang-cabang. Yuda keluar juga digantikan Yasir. Ya, 2 orang. Jadi Balau masuk menggantikan Heri, kemudian Yasir menggantikan Yuda. Ya, saudara-saudara penonton, kembali di sana kiper Gunawan dari Banastami, kiper Gunawan dari Banastami masih ancang-ancang. Di sana ada Gunawan, masih Gunawan pada Egi beton, siapa yang dituju, masih kuasai bola, dan masih ternyata saudara-saudara penonton pertandingan yang cukup menarik di sore hari ini. Ada di sana pemain yang masih bebas saja pada Gunawan. Siapa yang dituju kembali pemain-pemain dari Banastami, ada Sigit di sana, bebas saja, asik kuasai bola untuk Banastami. Siapa yang dituju maksudnya melakukan lompatan, ada Yosef di sana, asik kuasai bola, ada Sigit kembali pada Aziz, meliuk-liuk Aziz, 1-2 coba dilewati, kurang tepat, saudara-saudara penonton. Ada lari. Ada di sana, dia akan Muslim, asik kembali peluang diciptakan oleh Banastami Majalengka. Heading dari pemain depan nomor punggung 15 yaitu Muslim, kurang mampu nampaknya. Asik di sana pemain belakang dari cabang-cabang. Asik di sana ada Yahya, ada di sana Egi Beton, kuasai bola.